kuliah ini dan juga saya posting di YouTube. Nanti Anda bisa lihat kembali kalau pada saat mengikuti kuliah ini sinyal kurang bagus atau ingin mengulangi kembali. Juga bisa diakses ya materi-materi lain yang berhubungan dengan penguliahan di YouTube. Ini 1,5 tahun yang lalu kunjungan ke eh, penelitiannya Sampurna Agro. Ya ini Pak Dr. Dwi Asmono, kolega kita pemulia kelapa sawit yang sudah banyak melepas juga merilis varietas kelapa sawit yang diberi nama DP Sriwijaya. Ya, sudah ada beberapa yang dilepas ini. Kalau kita lihat di pameran eh, kondisi buahnya untuk setiap varietas, ya, di, tadi perkenalkan bagaimana cara merakit varietas, persilangan, produksi benih, ya, memelihara plasma nutfa, ya, yang mana pada pemuliaan kelapa sawit itu karena tahunan umurnya panjang tentu memerlukan waktu yang relatif lama ya. Namun kalau misalnya tidak diawali eh, tentu makin lama lagi ya. Meskipun lama saya kira teman-teman di kelapa sawit ini sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu dan sudah merilis varietas-varietas yang sekarang digunakan. Ya, kemajuan pemulihan kelapa sawit saya kira dalam 50 tahun terakhir ini sangat pesat sehingga produktivitas kelapa sawit yang ada sekarang sudah sangat baik gitu ya. Ya, karena kelapa sawit ini akan dikembangkan juga di wilayah-wilayah yang tidak optimal, maka tentu pengembangan varietas ini harus terus dilakukan untuk adaptasi di lahan-lahan yang marginal, ya. Khususnya adalah di luar Jawa ya, kebetulan lahannya optimal, saya kira harus bersaing dengan tanaman pangan yang tanaman-tanaman lain ya. Selain daripada isu bagaimana pengembangan isu konservasi lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa varietas yang sudah kami lepas. Ini varietas cabai besar, misalnya ini anis, ada 17-18 varietas yang sudah kami lepas ya. Selain daripada cabai ada yang lain. Ini cabai anis, ini dilepas tahun 2016. Saya kira tidak ada hubungannya dengan capres nomor 1 sekarang ya, karena varietas dilepas sebelum Pak Anies ini dikenal. Ada Neno IPB, ini cabai keriting. Ya. Kemudian ada cabai rawit, ini Neno IPB, saya kira ini memang nama untuk eh, Neno ya, istri Pak Rektor. Kemudian ini adalah Bonita IPB untuk cabai rawit protesen, cabai rawit merah ya. Kemudian tomat, Tora IPB, dan cabai hias Ayesa, cabai hias Sakira, cabai hias Lembayung, ini warnanya ungu ya. Dan ini adalah cabai hias berbagai varietas ya. Total yang sudah terdaftar untuk semua cabai dan sayuran itu 50-an varietas, 53 varietas ya. Nah, kami sedang mengembangkan varietas cabai super pedas ya dari spesies Capsicum sinensis di mana ini 10 sampai 20 kali lipat lebih pedas ya dibandingkan dengan cabai terpedas ya. Cabai terpedas sekarang yang digunakan di kita adalah protesan tapi cabai rawit merah itu kalau dalam satuan SAU adalah 100.000 SAU ya. Sedangkan Capsicum sinensis ini 350.000 sampai 2,6 juta SHU ya berarti bisa 20 kali lipat lebih. Nah, ini pada saat pameran tahun lalu ini sangat apa, diapresiasi oleh kementerian untuk bagaimana kita mengatasi fluktuasi harga cabai. Nah, selain itu kami juga mengembangkan varietas-varietas yang untuk apa namanya peningkatan nilai gizi khususnya adalah untuk kesehatan ya. Maka kami pilih yang warna ungu karena warna ungu mengandung antioksidan yang tinggi, aktivitas antioksidannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain sehingga kita tahu bahwa fungsi sayuran itu adalah lebih ke arah penyediaan gizi, vitamin dan mineral dan antioksidan dan apa namanya untuk kesehatan. Maka kami rakit ini misalnya cipir, sandi, kemudian kacang panjang, Fagiola, dan okra Zahira, semua warna ungu.
Ini yang antosianin dan antioksidannya tinggi, yang melibatkan berbagai penelitian, saya kira dari teman-teman gizi. Ini menunjukkan bahwa okra misalnya mampu menurunkan kadar gula darah pada mencit. Kemudian penelitian dari teman-teman biokimia itu melihat bahwa antioksidan dari sayuran ini lebih baik dibandingkan dengan yang warna hijau. Nah, kalau kita search untuk kata kunci ISA, IPB atau varietas IPB, Anda bisa lihat di Google. Dan saya kira eh, semua varietas yang kami kembangkan ini sudah ada di e-commerce, Tokopedia, Bukalapak. Bukalapak sudah nggak ada sekarang ya. Tokopedia sama Shopee. Ya, ini beberapa di media masa Trubus ya, terbit terakhir itu adalah eh, tentang kecipir ya, tentang kecipir, tempe kecipir yang tahun 2024. Nah, sementara buku pegangan kita adalah teknik pemulihan tanaman. Ini edisi revisi sedang habis cetak kelihatannya. Mudah-mudahan Anda bisa baca di pustaka ya. Mudah-mudahan di e-commerce masih ada yang jual karena di penerbitnya sendiri habis kemarin. Ya. Ada pertanyaan tentang apa yang saya kembangkan? Saya kira kalau tentang teknik pemulihan tanaman antara tanaman perkebunan dengan tanaman buah-buahan tidak terlalu berbeda jauh, cuman yang bedakan adalah waktunya yang lebih panjang yang di tanaman tahunan. Ya, metodenya akan sama. Tentu kalau tanaman tahunan memerlukan strategi agar bisa memangkas waktu yang sedemikian panjang karena varietas yang dihasilkan harus segera tersedia, ya eh, apa dan biaya yang diperlukan ini akan banyak sekali kalau dia apa, dikerjakan dalam waktu yang lama. Nah, judul mata kuliah ini adalah Teknik Pemuliaan Tanaman Perkebunan. Jadi nanti teknik pemuliaannya akan kita arahkan kepada eh, contoh-contohnya ke tanaman perkebunan, ya. Tanaman monyet busilang biasanya kalau tanaman perkebunan dan juga tanaman yang membiak secara vegetatif, ya, misalnya kakao, kopi, ya, karet itu membiak secara vegetatif, sementara sawit itu adalah monyet silang, ya, dengan eh, kode mata kuliahnya atau ininya TMP, ya, dengan SKS 3. Nah, yang menjadi tujuan sesional umum dari mata kuliah ini agar mahasiswa dapat menjelaskan dan melakukan berbagai teknik pemulihan tanaman, khususnya adalah tanaman perkebunan, terutama dalam hal persilangan dan seleksi. Ya, sehingga kita desain ini selama 1 semester ini 14 kali pertemuan dengan eh, materi atau topik, ya, mulai dari arti dan ruang lingkup pemulihan nanti pada hari ini, kemudian metode reproduksi dan bentukan gamet, dasar pewarisan Mendel, ya, metode reproduksi bentukan gamet ini saya kira sangat penting dalam kita memperluas keragaman genetik khususnya dalam persilangan buatan. Kemudian dasar pewarisan Mendel itu pada kelapa sawit misalnya sangat penting untuk membedakan mana dia apa dura, mana pisipera dan mana tenera karena segregasi dari cangkang misalnya itu merupakan pewarisan Mendel. Kemudian bagaimana pewarisan kuantitatif ini karena berbagai karakter pada tanaman perkebunan itu adalah berhubungan dengan karakter kuantitatif, ya, produktivitas, komponen produksi, ya, tahanan dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan keragaman genetik, ya, eh, bagaimana keragaman itu bisa ditingkatkan, ya, dan untuk keperluan seleksi. Kemudian bagaimana pemilihan tetua dalam persilangan karena tanaman tahunan ini memerlukan waktu yang panjang sehingga pemilihan tetua ini menjadi sangat-sangat penting, ya. Kemudian pembentukan populasi dengan hibridisasi, ya, persilangan buatan, ya, eh, siapa silangan buatan untuk seluruh tanaman dan kemudian nanti silangan buatan pada tanaman perkebunan. Bagaimana seleksi dan kemajuan seleksi? Ya, kalau kita menekankan pada sistem seleksi yang ada, bagaimana apa seksi itu bisa apa namanya menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, tentu diarahkan untuk tanaman perkebunan. Maka kita ambil contoh seleksi berulang, ya, sering digunakan tanaman perkebunan kalau pada kelapa sawit disebut dengan seleksi eh, berulang resiprokal, ya, reciprocal recurrent selection, RRS, ya.
Kemudian pembentukan varietas hibrida karena eh, tanaman tahunan itu khususnya adalah sawit adalah orientasi varietasnya adalah varietas hibrida. Sehingga nanti kita akan diskusikan bagaimana cara membentuk varietas hibrida. Kemudian metode pemulihan tanaman biak vegetatif ya, tanaman biak vegetatif ini untuk kakao, kopi, karet itu tanaman yang utama. Saya kira akan mengikuti metode pemulihan membiak vegetatif karena dia diperbanyak secara vegetatif. Ya, vegetatifnya adalah vegetatif fakultatif barangkali ya. Karena masih bisa diperbanyak dengan biji, tetapi dalam budidayanya menggunakan vegetatif. Yang mana varietasnya nanti disebut dengan klonal ya. Istilah klon ini setara dengan varietas ya. Jadi kalau dalam tanaman diperbanyak dengan biji kita menggunakan nama sebutan varietas, tapi yang dibiarkan secara vegetatif kita sebut dengan klon ya. Kemudian lebih spesifik kita akan pelajari tentang persilangan tanaman kelapa sawit ya, bioteknologi pemulihan kelapa sawit, dan kemudian diakhiri dengan pelepasan dan pelindungan varietas tanaman perkebunan ya. Saya kira 14 kali pertemuan tidak cukup untuk apa kita mendiskusikan semua hal yang berhubungan dengan pemulihan ya. Tapi kita hanya fokus kepada beberapa hal saja nanti yang berhubungan dengan eh, bidang atau kompetensi Anda sebagai lulusan sekolah vokasi eh, apa namanya di bidang manajemen perkebunan. Ini double. Nah, kemudian ini ya yang nanti akan kita fokuskan ya teknik pemilihan tetua dalam persilangan, pembentukan populasi dengan hibridisasi, metode pembentukan varietas hibrida, teknik persilangan kelapa sawit, metode pemilihan tanam vegetatif, teknologi pemilihan kelapa sawit, pelepasan dan pelindungan varietas ya. Jadi ini akan kita diskusikan lebih lanjut ya. Pustaka ini tadi mata apa namanya buku yang pegangan kita adalah teknik pemuliaan edisi 2015 ya. Penilaian saya kira kita mengikuti aturan di sekolah vokasi ya ada A, B, B, C, C dan CD dan seterusnya gitu ya dengan nilai praktikum itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan penilaian UTS dan UAS. Itu saya kira tentang eh, kontrak perkuliahan kita kan harus disampaikan mengenai kedisiplinan, kemudian tata waktu. Ya, saya kira kita ikuti peraturan yang ada di sekolah vokasi, terutama untuk kuliah dan praktikum secara offline ya. Jadi Anda harus mengikuti semua tentang tata tertib dan disiplin yang ada di sekolah vokasi khususnya dan IPB pada umumnya ya, cara berpakaian, cara apa namanya kehadiran ya dan lain sebagainya kita ikut ya. Gitu. Nah, sebagai pendahuluan bahwa eh, ini tahun 1952 ya Bung Karno sudah menyampaikan bahwa persediaan bahan makanan dapat kita tambah dengan mengintensifkan usaha pertanian kita khususnya dengan seleksi dan pemupukan. Pak Bung Karno menggunakan istilah seleksi ya untuk kata pemuliaan. Bagaimana pemuliaan itu sudah diperkenalkan sejak tahun 1952 oleh Bung Karno pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian UI yang merupakan cikal bakal IPB yang kemudian tahun 1963 berubah nama menjadi Institut Pertanian Bogor. Jadi sudah 1952 kalau ada baca pidatonya Bung Karno itu ada titik krusial penekanan penyediaan pangan yaitu kata-kata pemuliaan dan pemupukan. Ya, pemuliaan, persilangan ya itu di state ya lebih spesifik persilangan dan untuk itu memerlukan ratusan tenaga pemulia di Indonesia bahkan ribuan ya kalau kita lihat saat ini ya eh, sudah ada 1.000 pemulia tanaman tapi belum cukup memerlukan sekitar 10.000 pemulia tanaman di Indonesia untuk membantu petani dalam hal bagaimana peningkatan produktivitas baik itu peningkatan produksi baik itu peningkatan produktivitas dengan intensifikasi pertanian maupun juga perluasan di lahan-lahan marginal sehingga memerlukan varietas unggul yang beradaptasi. Nah, ini berbagai apa namanya hal saya kira perubahan-perubahan pola perilaku konsumen itu akan
mengikuti atau akan diikuti oleh apa kegiatan pemulihan tanaman ya. Jadi konsumen menginginkan apa, pemulihan tanaman akan bergerak ke sana ya. Kita dulu belum tahu kalau ada durian tanpa duri, ini si gundul ternyata dari Tenggara Barat ada plasma nutfah yang bisa dikembangkan di masa mendatang untuk yang tanpa duri, durian tanpa pembatas ruang buah gitu ya. Jadi kalau dibuka itu langsung ngumpul. Dan saya kira semua tanaman yang diperoleh dan dinikmati oleh manusia saat ini itu merupakan hasil kegiatan pemulihan tanaman ya, hasil seleksi mulai dari zaman berburu mengumpulkan eh, tanaman-tanaman yang menarik, lalu kemudian mulailah bercocok tanam. Nah, ketika start mulai bercocok tanam, mulailah dilakukan kegiatan pemulihan tanaman berupa seleksi material-material eh, bahan-bahan yang digunakan untuk bertanam. Jadi eh, awal dari kegiatan pemulihan tanaman adalah seleksi yang unggul dan berdasarkan seni, mana yang akan dimanfaatkan, mana karakter-karakter yang bermanfaat bagi manusia pada saat itu yang ditanam dan digunakan, dan kemudian dengan eh, apa kegiatan tersebut sampai saat ini tanaman-tanaman yang kita kembangkan itu adalah hasil domestikasi dan pengembangan pemulihan tanaman lebih lanjut. Misalnya ini, dulu jagung itu bercabang dan tongkolnya berada di atas dengan sebesar koin ya ininya buahnya, tapi saat ini koinnya sudah jauh lebih kecil dibandingkan tongkol, saya kira ya bisa sebesar lengan dan tidak lagi bercabang ya, dia hanya satu saja dan dia berada di eh, batang utama buahnya. Mungkin ke depan barangkali kalau jagung ini dikembangkan produktif lebih tinggi lagi, buahnya harus di bawah karena ukuran buahnya misalnya akan harus lebih besar misalnya gitu. Jadi nenek moyang jagung budidaya adalah Teosinte. Ya. Durian montong misalnya asal suku Karanganyar yang tadinya di Jawa Tengah itu tetuanya ya, ya kemudian dikembangkan disilangkan di Thailand, kemudian berbagai Brassica oleracea misalnya tekanan seleksinya kalau terminal bud itu adalah kubis ya, seleksi pada lateral buds itu Brussels sprout, kemudian selection untuk stem ya akan ada jadi kohlrabi, seleksi for leaves ya, daun itu kale, seleksi for stem and flowers itu brokoli, selection for flower cluster itu cauliflower. Jadi arah seleksi itu akan menentukan tipe dan varietas. Ini contoh yang menarik saya kira dari Brassica oleracea, satu spesies tapi banyak bagian yang dimanfaatkan tergantung arah seleksinya. Sehingga definisi dari pemulihan tanaman atau plant breeding adalah paduan antara seni, art, dan ilmu atau sains dalam merakit keragaman genetik ya dari suatu populasi tanaman tertentu menjadi bentuk tanaman baru yang lebih baik atau lebih unggul untuk beberapa karakter penting tertentu dari sebelumnya dan tentu berkelanjutan ya. Jadi ada beberapa kata kunci seni, seni dalam melakukan seleksi sejak ribuan tahun lalu petani sudah melakukan seleksi berdasarkan apa yang tampak ya, seleksi berdasarkan kebiasaan ya, seleksi berdasarkan apa keinginan manusia pada saat itu hingga sekarang, dan kemudian dengan berkembangnya ilmu khususnya ilmu genetika, maka kata kunci yang berikutnya adalah sains. eh, Mendelian genetik itu adalah tonggak dari pemulihan saya kira tahun 1900-an ya, 150 tahun yang lalu. Maka pemulihan apa menggabungkan antara seni yang sudah ada dan ilmu yang berkembang dalam merakit keragaman genetik. Jadi kata kunci yang ketiga adalah keragaman genetik. Ya, dengan adanya tanaman-tanamannya beragam, maka kita bisa lakukan seleksi sesuai dengan keinginan manusia. Kalau dia seragam semua tidak bisa lakukan seleksi. Kita harus lihat adanya keragaman. Ya, dan kata kunci yang berikutnya adalah lebih baik atau lebih unggul. Ya, kata kunci yang belum tertulisnya adalah keberlanjutan karena pemulihan juga harus memperhatikan konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Nah, apa hubungan pemuliaan dan benih? Nah, setelah pemuliaan diperoleh, setelah varietas diperoleh, maka dilanjutkan oleh teman-teman ilmu dan teknologi benih bagaimana memperbanyak benih tersebut sehingga diperoleh atau disebarluaskan benih bermutu. Varietas unggul, benih bermutu. Jadi hasil pemulihan adalah varietas unggul yang kemudian dilanjutkan, disebarluaskan menjadi benih bermutu. Varietas unggul, benih bermutu. Ya.
Demikian itu hubungan dengan pemulihan benih. Benih tidak bisa bergerak lebih lanjut kalau varietasnya belum dihasilkan. Varietas itu akan mandek kalau misalnya tidak ada teman-teman ilmu teknologi benih untuk melanjutkannya. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan langsung saja dibuka audionya. Nah, apa saja sasaran program pemulihan tanaman, khususnya pemulihan tanaman perkebunan, ya, sawit misalnya di sini, ya, perbaikan potensi hasil misalnya. Ini dihasilkan kemampuan lebih tinggi produktivitasnya, ya, ya, dengan adanya persilangan antara Dura dan Vezivera yang kemudian diseleksi menghasilkan varietas Tenera, maka pemuliaan atau produktivitas sawit itu jauh lebih baik dibandingkan teman-temannya, maksud saya dibandingkan dengan lokasi asalnya, misalnya Afrika, ya, produktivitas di kita sangat baik. Ya, ini contohnya Dampi dengan produksi TBS dan buah segar rata-rata mencapai 25 sampai 24 ton per hektar, ya. Di mana potensinya mencapai 32 ton per hektar tanaman buah segar. Produksi CPO itu 6,5 sampai 7 ton per hektar dengan potensi 7,6 ton per hektar. Saya kira sudah sangat baik, tinggal ditingkatkan lagi, ya. Karena biasanya potensi apa eh, harus setinggi mungkin agar rata-rata produksinya bagus, ya. Rata-rata produksi tinggi itu karena diikuti oleh paket teknologi, saya kira. Kemudian sasaran berikutnya adalah perbaikan kualitas. Ya, dalam hal ini kalau kelapa sawit ini kandungan minyak lebih baik, bentuk dan warna lebih menarik, daya simpan lebih baik dan seterusnya, ya, karena adanya kampanye negatif tentang produk kelapa sawit di mana disebutkan minyaknya ini banyak minyak jenuhnya sehingga tidak baik bagi kesehatan. Ya, saya kira eh, apa dengan demikian maka pemulihan harus menghasilkan kandungan minyak yang lebih lebih baik, ya, untuk counter kampanye tersebut, ya. Produksi CPO-nya ini yang ambi, ya, ini saya kira bagus juga, ya. Rendemen minyaknya 23 sampai 26% dengan produksi minyak inti 0,62 ton per hektar per tahun, ya. Rendemen minyaknya sudah cukup baik, saya kira. Contoh lain, ya, untuk bagaimana apa namanya memperbaiki kualitas, ya, pada tomat misalnya. Tomat ungu dihasilkan dengan rekayasa genetika sehingga mengandung antosianin tinggi, saya sampaikan tadi, dengan antosianin tinggi, antioksidan tinggi, ini bisa untuk menanggulangi permasalahan kesehatan, ya, berhubungan dengan ini sehingga tanaman tomat atau buah tomat yang ungu ini bisa digunakan untuk pencegahan berbagai penyakit, darah tinggi, kolesterol, ya, diabetes dan lain sebagainya. Nah, pengembangan bahan tanaman kelapa sawit pada dekade 1980-an bukan hanya difokuskan pada peningkatan produktivitas minyak, saya kira, melainkan juga perbaikan kualitas minyak sehubungan dengan meningkatnya perhatian konsumen minyak nabati, ya, terhadap nilai nutrisi makanan dan juga alasan kesehatan, ya. Produktivitas kelapa sawit atau produktivitas minyak kelapa sawit ini jauh lebih baik dibandingkan dengan produktivitas minyak dari komoditas-komoditas lainnya, ya, sehingga bagi negara-negara yang mengembangkan minyak dari non sawit ini akan menjadi masalah sehingga banyak kampanye negatif tentang itu. Komponen kualitas minyak yang menjadi prioritas utama adalah perbaikan kandungan asam lemak tak jenuh, ya, ALTJ, khususnya kandungan asam oleat dan komponen minor minyak sawit seperti beta karotin, tokoferol dan tokotrienol. Ini adalah minyak atau eh, lemak tak jenuh yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kemudian yang berikutnya perbaikan sifat agronomi tentunya untuk kelapa sawit ini akan menjadi masalah kalau dia cepat naik, cepat tinggi sehingga panennya akan menjadi masalah sehingga diatur meningginya lambat, responsi terhadap pemupukan, tangkai tanah buah lebih pendek sehingga panen lebih mudah, pertumbuhan meningginya 0,60 sampai 0,75 kalau bisa lebih rendah lagi per tahun, contohnya dalam marihat, ya. Jadi diatur agar kecepatan meningginya itu tidak terlalu tinggi, ya, sehingga memudahkan panen. Nah, kemudian berikutnya resistensi terhadap hama dan penyakit dan juga toleran terhadap cekam lingkungan. Saya kira saya sampaikan tadi dengan perubahan iklim global yang tidak menentu sekarang, kemudian dengan
budidaya sawit ke arah lahan-lahan yang marginal, maka poin 4 dan 5 ini menjadi sangat-sangat penting ya. Jadi merakit varietas resisten terhadap hama dan penyakit atau perbaiki tingkat resisten dari varietas yang telah diadopsi untuk melindungi hasil panen dari kerusakan akibat serangan hama dan penyakit dan mengurangi penggunaan pestisida. Ini sangat dinantikan oleh petani ya. Itu saya kira tentang bagaimana program pemuliaan kelapa sawit. Bagaimana sejarah pemuliaan tanaman? Ya, pemulihan tanaman itu telah mengalami evolusi ya yang panjang sejak manusia prasejarah ya melakukan domestikasi seperti saya sampaikan tadi hingga saat ini sudah berkembang tanaman transgenik. Ya, perkembangan ilmu pemulihan tanaman ini sangat terkait dengan pemahaman tentang sel, misalnya genetika, sehingga secara umum dibagi menjadi perkembangan pramendel dan pasca Mendel. Ya, pasca Mendel ini ketika ditemukannya mikroskop untuk mengamati sel itu perkembangan ilmu genetika menjadi sangat pesat ya. Dan tentu perkembangan pemulihan tanaman diawali dengan domestikasi seperti yang saya sampaikan tadi, di mana domestikasi itu proses perubahan dari tumbuhan yang liar di alam ini menjadi tanaman budidaya. Nah, proses ini melibatkan seleksi alam dan seleksi buatan oleh manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan ya karakter morfologi, fisiologi, biokimia tanaman sehingga menjadi lebih sesuai dengan sistem budidaya dan kebutuhan manusia ya. Sistem budidaya seperti yang saya sampaikan tadi, jagung seperti apa ya, kebutuhan manusia seperti apa sehingga perform morfologi jagung seperti itu. Padi juga demikian ya, saya kira padi yang dulunya padi seperti rumput liar lalu disesuaikan dengan budidaya yang menggunakan jarak tanam ya, anakannya berapa ya, arah daunnya, orientasi eh, apa namanya eh, daun dan pelepah malai misalnya ya dan seterusnya. Jadi domestikasi ini adalah kegiatan yang pertama kali ya, karena telah menghasilkan perubahan genetik yang tumbuhan liar menjadi budidaya. Nah, perubahan genetik ini terjadi karena perubahan frekuensi gen akibat adanya seleksi alam dan seleksi oleh manusia. Bagaimana dengan kelapa sawit? Sebetulnya kelapa sawit sendiri masuk ke Indonesia tahun 1848 dan uji coba dilakukan di Palembang, Banyumas, Sumatera Timur atau Deli, Tanjung Morawa, dan Pulau Nias. Pengusahanya sebagai perkebunan lakukan pada tahun 1911 yang menggunakan benih sapuan yaitu dari kebun percobaan yang ada di daerah Deli ya. Biji ini kemudian dikenal sebagai Deli Dura ya. Saya kira masuknya kelapa sawit itu diawali dengan penanaman kelapa sawit di kebun raya Bogor ya. Nah, secara lebih ilmiah pemulihan kelapa sawit mulai dilakukan pada tahun 15 maaf 1915 di Marihat Baris ya. Kemudian tahun 1952 dilakukan penyerbukan setir dan turunnya ditanam berbagai tempat, ya, Pancur, Polonia, Marihat, tinjauan, sinomba, ini banyak di Sumatera. Ya, mulailah berkembang dura yang kemudian dikembangkan pada saat ini. Dan dengan adanya teknik pemulihaan tanaman dan saya kira 1922 itu adalah seiring dengan perkembangan ilmu genetika dan pemulihaan tanaman di dunia ya, mulai dari Mendel saya katakan tadi, kemudian Falconer, genetika kuantitatif, ditemukan varietas hibrida tahun 1940-an, 50-an, ini menambah informasi, menambah pemahaman tentang bagaimana pemuliaan itu sendiri dan tidak terkecuali adalah pemuliaan sawit. Nah, era baru pemulihaan kelapa sawit terjadi 1935, 1941 ketika telah ditemukannya cara penyerbukan yang baik ya dan standar dan minyak yang baik. Ini saya katakan tadi cara penyerbukan dan teknik pemuliaan ya 1940-an itu yang berhubungan dengan varietas hibrida di mana varietas hibrida itu awal mula berkembangnya adalah jada jagung ya di Amerika ya sehingga meningkatkan produktivitas jagung 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat dibandingkan dengan varietas bersari bebas. Selain itu terbitnya publikasi Small ini saya kira bapaknya kelapa sawit ya, Selecti in Daily Type and the Olive Palm ini saya kira bahasa Prancis ya, dan publikasi Bernard dan Van der Wering yang berjudul Contribution tadi ini bahasa Prancis ya, Elias Guinensis ya, saya kira banyak pengembangan eh, kelapa sawit di Indonesia dipengaruhi oleh Prancis ya, dan karena asal muasal dari
kelapa sawit itu lebih banyak di Afrika yang merupakan jajahan Prancis. Jadi sementara itu di Sumba tahun 1924 ini tanaman pokoknya diimpor dari Afrika ditemukan tipe tanaman tenera. Tenera itu adalah dura silang Pisipera. 40 ditemukan Pisipera hasil persilangan dan selfing tenera di atas. Kemudian Pisipera ini yang digunakan untuk produksi bahan tanam hingga 1980-an. Tujuannya menghasilkan, turunannya menghasilkan Pisipera Bah Jambi. Pisipera, dura ditemukan, Pisipera ditemukan, ke tenera itu diproduksi. Sampai saat ini saya kira masih Dura dan Persipera yang menjadi ketua dalam perakitan varietas baru dari kelapa sawit. Dan 5 tahun terakhir ini, ya, ini kita mulai mengembangkan tetua-tetua baru yang introduksi dari Afrika, Kamerun khususnya, sehingga kita membantu kerjasama, sehingga bekerjasama dengan Kamerun, ya banyak mahasiswa-mahasiswa dari Kamerun seperti yang saya sampaikan tadi, saya beberapa tahun lalu membimbing mahasiswa dari Kamerun untuk studi S3 di IPB. Kemudian Pisipera lini marihat berasal dari Kamerun yang ditanam pada tahun 31 di Mayang. Ya. Beberapa tenera Pisipera terbaik kemudian dikawinkan di tempat muncullah Pisipera yang ini. Asalnya Kamerun ya teman-teman semua, dan pada saat ini produktivitas kelapa sawit kita jauh lebih baik dibandingkan dengan Kamerun. Nah ini kenapa? Karena memang daerah-daerah asal biasanya lebih banyak kepada pengembangan-pengembangan varietas-varietas lokal, pengembangan-pengembangan spesies liarnya. Itu ciri bahwa dia adalah asal muasal dari spesies itu kalau misalnya keragaman dari spesies ini banyak sekali. Ya, jadi berdasarkan cerita dari mahasiswa saya yang dari Kamerun, ini produktivitas di Kamerun itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Ya, tentu selain daripada varietas unggul yang dihasilkan juga lebih intens di Indonesia, juga teknologi budidaya yang dikembangkan ini sudah sangat baik karena kita banyak perusahaan-perusahaan yang terlibat ya. Kalau di Kamerun barangkali lebih banyak petani-petani lokal yang mengembangkan. Di Indonesia juga saya kira masih banyak sekarang ini petani-petani tradisional yang terlibat ya, yang tapi sekarang mulai juga dibina oleh pemerintah agar menggunakan varietas-varietas unggul sehingga produktivitasnya menjadi lebih baik. Ada pertanyaan, teman-teman semua? Nah, ini adalah tahapan pemulihan tanaman. Jadi mulai dari koleksi sumber daya genetik, kemudian seleksi, perluasan keragaman genetik melalui imunisasi, mutasi, rekayasa genetika, kemudian hasil persilangan atau diseleksi kembali, kemudian dievaluasi, dan kemudian pelepasan varietas. Ya, jadi pada tanaman semusim memerlukan waktu 5 sampai 10 tahun, sementara pada tanaman tahunan memerlukan waktu 25 sampai 50 tahun. Ya, mulai dari persilangan, mulai dari koleksi ini sampai kepada pelepasan varietas. Ini adalah metode-metode seleksinya, seleksi massa, galur murni, pedigree, bull, silang balik, pembentukan hibrida, dan seleksi klonal. Saya kira tidak semua seleksi ini digunakan di tanaman tahunan, ya. Seleksi hibrida, kemudian silang balik, itu eh, seleksi berulang, seleksi klonal, teknik. Oke. Tipe varietasnya ada lokal, hibrida, sari bebas, klonal, galur murni. Itu tanaman tahunan, lokal, hibrida, dan kolonal saya kira. Kemudian evaluasinya dari hasil pendahuluan, lanjutan, dan adaptasi mutu lokasi. Saya kira akan sama tanaman tahunan juga demikian. Sehingga kalau satu siklus tanaman tahunan itu memerlukan waktu 10 tahun gitu ya, maka agar dapat varietasnya bisa sampai 50 tahun. Kalau tanaman semusim, waktu satu siklusnya adalah hanya 3 bulan, bisa dalam waktu 5 tahun sampai 10 tahun bisa dilepas, maka tanaman tahunan akan memerlukan waktu yang panjang. Ini contohnya ya. Pada cabai ini persilangan cabai ungu dengan cabai ungu yang lain menghasilkan cabai ungu yang berbeda. Persilangan antara hijau dengan ungu menghasilkan yang ungu yang lurik dan lain sebagainya. Ini ya persilangan antara kecipir-kecipir yang ungu dan ini jadi turunannya menjadi lebih banyak dan bijinya juga variasinya lebih banyak sehingga seleksi bisa kita arahkan mau ke arah mana. Perlu diketahui bahwa kecipir ini mempunyai eh, perform kandungan biokimianya yang setara dengan kedelai ya, kandungan proteinnya mirip ya, kandungan lemak dan karbohidrat juga mirip ya, sehingga pengembangannya saya kira akan lebih baik karena
Kecipir adalah asli Indonesia, ya, beda dengan kedelai. Sementara adalah cabai, saya kira ini ragam genetik cabai itu banyak sekali, ragam genetiknya gitu ya. Mulai cabai besar, cabai rawit, mulai cabai sangat pedas, cabai tidak pedas sampai sangat pedas ini. Eh, Warnanya tidak harus merah. Saya kira kalau teman-teman ini selalu melihat cabai merah, ini warna tidak harus merah. Warna akhir bisa kuning, bisa orange, bisa putih, bisa bisa coklat, ya, ya dan lain sebagainya. Ini keragaman okra yang saya sampaikan tadi, keragaman okra, ya. Kemudian ini keragaman kacang tunggak, ini keragaman bunga matahari, ini keragaman marigold. Ya, saya katakan keragaman itu menjadi sangat penting kunci untuk melakukan suatu varietas. Ya, sebagai langkah awal program pemulihan itu adalah koleksi dan keragaman yang ada. Koleksi saya kira oleh pemerintah, lembaga internasional, ya. Ini kita bisa minta misalnya jagung ke Simin, minta padi ke IRI, sayuran di Taiwan, ya, ketela pohon di Kolombia, ya, koleksi sawit di Indonesia, saya kira di Kamerun, ya, dan seterusnya. Ya, kita bisa introduksi dari berbagai daerah maupun berbagai negara untuk meningkatkan keragaman genetik yang ada. Ya, seleksi saya kira sangat berperan dalam mendapatkan varietas baru yang diinginkan. Apa yang diinginkan tadi sudah saya sampaikan, bagaimana program pemulihan meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, ya, kemudian bentuk, warna dan lain sebagainya, tergantung dari keinginan konsumen. Dan seleksi yang paling efektif adalah seleksi di lingkungan target. Sehingga kalau kita ingin merilis suatu varietas kelapa sawit, ya maka kita harus seleksi di mana yang akan kita tanam. Kalau di luar Jawa harus tanam di luar Jawa, di lahan marginal, ya, tipe tanah yang mana yang akan menjadi target, maka kita harus lakukan seleksi di tempat itu. Ya. Jadi peningkatan keragaman tadi melalui introduksi sehingga kita kerjasama dengan berbagai negara yang merupakan asal muasal atau center of origin. Asal muasal itu disebut dengan center of origin, asal dari suatu spesies. Bisa juga introduksi dari center of diversity, keragaman sekunder, ya. Misalnya Indonesia itu keragaman sekundernya adalah cabai. Kita bisa dari berbagai daerah bisa kita introduksikan. Tapi center of origin dari cabai bukan Indonesia. Center of origin dari cabai adalah Meksiko. Sehingga kita harus ke Meksiko untuk meningkatkan keragaman genetiknya. Ya. Kemudian persilangan, mutasi buatan, poliploidi, transgenik. Terakhir saya kira transgenik. Poliploidi pada tanaman perkebunan, saya belum dengar ya. Poliploidi pada tanaman semusim yang paling fenomenal adalah pembentukan semangka tanpa biji, ya, dari diploid menjadi tetraploid, tetraploid persilangan dengan diploid menjadi triploid. Triploid itu menyebabkan semangka tanpa biji. Itu keragaman poliploidi. Poliploidi yang lain adalah tanaman sayuran kentang. Kalau buah-buahan adalah pisang, itu triploid. Ya, anggur triploid yang tanpa biji. Ya, jadi eh, poliploidi pada berbagai tanaman dapat meningkatkan kualitas tanaman itu sendiri sesuai dengan kebutuhan manusia. Sebelum dilepas varietasnya perlu dilakukan pengujian, ya, di beberapa lokasi, ya, karakterisasi, pengujian di apa namanya lokasi-lokasi target, ya, kemudian baru dilepas varietasnya. Ya, itu saya rasa sekilas, ya, tentang bagaimana kegiatan pemuliaan, ya, yang mana eh, apa namanya rangkaian dari kegiatan pemulihan itu mulai dari koleksi, persilangan, seleksi, evaluasi, dan kemudian pelepasan varietas. Ada pertanyaan seperti sini? Saya Pak, Silakan Mas Rizky. izin Pak bertanya perihal yang Mm-mm. cabai itu. Kan Mm-mm. dari data yang menjelaskan bahwasanya varietas cabai itu hanya bervariasi yang kita lihat ya dari luaran itu warnanya gitu. Tapi ada nggak sih Pak varietas cabai yang memang tahan akan kekeringan gitu? Karena ada beberapa kasus di Bogor ini juga satu desa cabai gitu dia gagal panen karena kekeringan dan salah memilih varietas gitu. Hmm. Bagus saya kira Mas Rizky, ya. Seluruh tanaman saya kira apa diorientasikan seleksinya kepada menghadapi iklim global, tidak terkecuali juga cabai, ya. Jadi selain dari warna-warna tadi, kepedasan, juga tentu ada adaptasinya terhadap
cekaman lingkungan. Jadi sama tadi yang program pemuliaan pada kelapa sawit itu akan mirip-mirip juga dengan tanaman lain yang mirip-mirip juga dengan cabai. Bagaimana merakit varietas yang tahan terhadap cekaman kekeringan. Bagaimana merakit varietas yang tahan terhadap cekaman biotik yang sekarang ini yang sangat dikhawatirkan oleh petani, misalnya keriting kuning, ya itu sudah menyebar di seluruh petani. Kemudian serangan bakteri, cendawan, ya fusarium, phytophthora, ya, banyak sekali yang kalau musim hujan ini bisa mematikan tanaman. Ya, itu juga ya kita lakukan. Khusus untuk kekeringan, seperti pertanyaan Mas Rizky tadi, kami sudah melakukan kegiatan penelitian bagaimana mendapatkan genotipe yang tahan kering. Setidaknya ada 2 dokter yang sudah terlibat di situ, yang sudah lulus dari program bagaimana identifikasi dan pewarisan dari varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan. Ya, nah kalau Bogor saja sudah mulai bermasalah dengan kekeringan, apalagi dengan daerah-daerah yang memang sejatinya daerah kering, misalnya Nusa Tenggara gitu ya. Nah, ini maka concern kita juga ke arah sana, meskipun sebetulnya kalau pada tanaman hortikultura ini pengaturan air itu biasanya tidak apa tidak terlalu apa namanya seperti pada padi gitu ya. Penemu hortikultura itu bisa menggunakan irigasi tetes karena dia intensif dan memerlukan input tinggi, itu masih mungkin kan ya. Kalau padi memang air itu menjadi kata kunci. Demikian saya kira Mas Rizky. Ya, ada kita namanya Adelina itu tahan terhadap sekaman keringan. Kalau keriting itu namanya SSP gitu ya. Varietasnya ada. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau tidak, kita cukupkan. Semoga suatu saat kita bisa bertemu secara offline ya, di kuliah maupun di praktikum ya. Sekarang karena saya harus memberikan materi di tempat lain juga ya, di TIB, maka kita hari ini daring. Di Zoom saya lihat ada Mazul masuk ya, Mazul. Nanti akan ketemu di praktikum ya. Iya, Prof. Ya, ya, silakan ya. Saya belum bisa hadir, nanti suatu saat saya akan ikut di kuliah maupun praktikum secara offline. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, nama saya kan meeting for all.